yang belain Somad, tukang mabok. Orang teriak-teriakin gue takbir-takbir belain Somad. Tapi kalian tahu, 3/4 dari orang yang dalam ruangan semua dalam keadaan mabok. Gak ada yang berani ngadepin gue dalam keadaan normal. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya doakan teman-teman semua akan diberkati oleh Tuhan dan juga usaha pekerjaan teman-teman dilancarkan ya oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan berkomentar dan membahas tentang satu video yang saya dapat dari channelnya Jaya Inspirasi, di mana di sana ada kabar terbaik buat kita, ada kabar yang menggembirakan menurut saya, bagi saya dan juga bagi teman-teman Kristen yang lain. Karena apa? Karena orang-orang yang merusak tentang umat beragama mulai diciduk, mulai diproses oleh Kapolri. Dan kita bersyukur dengan hal itu teman-teman semua, supaya kita di Indonesia ini ya saling menghargai perbedaan agama, ya siapapun harus kita hargai. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita melihat ada di sana Ustadz Abdul Somad yang sedang diproses oleh pihak kepolisian, di mana dia harus mempertanggungjawabkan ceramahnya yang menyakiti hati umat Kristen di seluruh dunia. Dan juga menyakiti orang-orang yang mengasihi sesama ya. Karena ada banyak orang-orang Islam juga teman-teman yang mengasihi sesamanya manusia, yang mengasihi orang Kristen. Dan juga sangat suka untuk berbaur kepada orang Kristen. Dan kali ini sebelum kita berkomentar terlalu jauh, mari kita langsung saja untuk melihat videonya, supaya nantinya kita bisa memberikan komentar kita secara benar. Oleh karenanya, kita langsung untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Sebuah artikel dari website suarabekasi.id, isu Ustadz Somad ditangkap polisi kasus penistaan agama, karirnya tamat, cek faktanya. Baik, ini ditulis pada 3 September 2021 dan kita lihat ada foto daripada Ustadz Abdul Somad. Ada kabar Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Somad dikenal sebagai seorang ustadz yang kontroversi ya, kena kasus penistaan agama hingga karir Ustadz Abdul Somad berakhir. Ustadz Somad ditangkap polisi, benarkah? Sebab beredar narasi begitu. Cek fakta sebenarnya di artikel ini. Nanti kita akan lihat ya. Tapi sebelum itu mari kita saksikan video penangkapan daripada Ustadz Abdul Somad ini. Selamat menyaksikan. Yang belain Somad, tukang mabok. Orang teriak-teriakin gue takbir-takbir belain Somad. Tapi kalian tahu, 3/4 dari orang yang dalam ruangan semua dalam keadaan mabok. Gak ada yang berani ngadepin gue dalam keadaan normal. Aduh, belain ulama lo takbir-takbir, mabok semua dong cong, bau alkohol mulutnya. Mana Somad pun nyuruh orang ngebully gue. Coba, Somad lo, seorang Somad lo, nyuruh pengikutnya ngebully gue. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Terlalu banyak orang beragama Islam, tetapi dia tidak menggunakan konsekuensi keimanannya dan Al-Quran itu dalam sistem nilainya. Clear? Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua, yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani.
Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Oke, terlihat di situ bahwa pihak kepolisian menangkap Ustadz Abdul Somad. Mereka membawanya dan tidak tahu apakah seperti apa kasusnya, apakah benar itu adalah penangkapan Ustadz Abdul Somad. Ya, teman-teman sekalian, saya cut ya sampai di situ dulu. Nanti teman-teman bisa melihat di channel TV, di channel Jaya Inspirasi ya. Di sana dia sudah bahas dan saya sekilas saja mengambil sebuah cuplikannya, di mana ada beberapa bagian ya dari video tersebut yang menjelaskan dari suara.com itu juga tadi menyatakan bahwa Abdul Somad sudah ditangkap oleh polisi, dan beberapa video lainnya yang berkata bahwasannya itu orang yang membela Abdul Somad itu adalah orang-orang yang tak waras ya. Karena memang apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad ini teman-teman sekalian sangat menyakiti orang banyak ya. Sangat menyakiti, terlebih orang-orang Kristen teman-teman. Dan dia menghina salib, dikatakannya ada jin. Ya kepalanya ke kiri ke kanan ke kepalanya kata dia ya. Nah teman-teman, juga tadi ada tokoh pemerintah yang sangat dahsyat luar biasa dan itu sangat memberkati bahwasannya itu jangan dicampur adukan antara Pancasila dan agama. Kalau dicampur adukan Pancasila dan agama, maka kedua-duanya akan jatuh. Oleh karenanya teman-teman semua, ini sangat setuju. Saya secara pribadi sebagai tokoh agama Kristen juga setuju hal ini. Bahwasanya agama dan Pancasila, dasar negara ini, jangan disamakan atau dicampur adukan di dalamnya. Tak boleh. Kenapa? Karena ya kita melihat teman-teman semua, ya agama Kristen dia juga mau ya agar kepemerintahan dan juga ajaran Kristen yang dijunjung tinggi ya melalui Pancasila dan diterapkan di dalam kepemerintahan di Republik Indonesia ini. Dan tentu juga dari umat Islam ini juga jangan ditanya lagi. Memang visi misi mereka seperti itu, akan menjadikan Indonesia ini mungkin menjadi negara yang ya dikatakan sebagai negara Islam teman-teman semua ya. Ini indikasi hal ini sudah beredar di mana-mana teman-teman. Bahkan ada satu video-video mahasiswa yang bernarasi itu juga ya untuk menegakkan khilafah di Indonesia ya. Mau jadi apa teman-teman semua ya? Katanya mau memberikan kebebasan nanti bagi umat beragama. Mana ada. Saat ini saja belum ada kebebasan. Udah saling menghina. Udah menjatuhkan, mengkafir-kafirkan Kristen. Apalagi kalau sudah menjadi negara khalifah. Ya, Indonesia ini. Orang Kristen pastinya juga akan dibantai. Pastinya akan diusir. Seperti Egy Sujana kemarin teman-teman semua. Ya, tokoh Islam juga. Dengan berkata, oh ya, agama selain daripada Islam harus dibubarkan dari NKRI. Bayangkan. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya itu sudah ada ya, itu lagu lama ya untuk menerapkan hal itu. Nah, kita kembali kepada topik teman-teman semua. Juga tadi ada Nyai Dewi Tanjung di sana juga mengatakan bahwa memang Abdul Somad itu salah yang menghina salibnya Kristen, menghina agamanya Kristen, dan pantas ya kalau seandainya Abdul Somad itu diproses oleh polisi. Nah, teman-teman semua, apakah teman-teman setuju jika Abdul Somad itu diproses oleh polisi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan publikasikan komentar teman-teman yang setuju Ustaz Abdul Somad diproses melalui jalur hukum karena dasar penistaan agama yang dilakukannya dalam sebuah ceramahnya. Nah teman-teman semua, tentu saja hal ini akan membawa kabar baik kepada kita. Di mana Yaya Waloni sebelumnya sudah diproses ya bersama dengan kasus Pak Muhammad Kece. Walaupun sebenarnya itu ya tidak berimbang teman-teman semua ya. Karena Muhammad Kece hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran, bahkan dia juga memberikan interaksi bagi siapapun melalui link YouTube atau live streaming yang dibuatnya teman-teman. Jadi silakan saja siapa yang berkomentar di dalamnya, yang adu argumen di dalamnya, silakan. Sedangkan Yaya Waloni dia monolog dan dia menyampaikannya juga hanya kepada umatnya, dan itu diviralkan di mana-mana teman-teman semua tentang penghinaannya, termasuk Ustadz Abdul Somad. Nah, oleh karenanya teman-teman semua ya, kiranya apa yang sudah beritakan hal ini jika benar, maka puji Tuhan
Saya katakan puji Tuhan jika benar. Tapi jika tidak juga, kiranya ya ke depannya ya Abdul Somad segera untuk diproses. Kenapa? Karena jika tidak diproses, maka kasus-kasus penistaan agama ini teman-teman semua akan terus berlanjut. Dan tentu itu akan merusak hubungan antara umat beragama yang ada di Indonesia tercinta ini. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari segala sesuatunya kita serahkan kepada pemerintah. Seperti yang saya pernah bahas di video saya yang satu, ya, bahwasanya kita harus patuh dan tunduk kepada pemerintah karena pemerintah itu berasal daripada Tuhan. Oleh karenanya, kiranya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad, bukan hanya Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Nandar, ada Goldian lagi teman-teman sekalian, ada juga beberapa ustadz-ustadz yang lain yang menistakan agama ini. Kiranya teman-teman ya secepatnya diproses. Dan jika ada juga pun dari antara orang Kristen yang melakukan hal itu, tokoh-tokoh agama Kristen yang menistakan juga agama orang lain, silakan diproses, tetapi hukum diberlakukan secara adil. Oke teman-teman, saya Arif Gula mundur diri dan kiranya kita bertemu di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.